2000-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai kontribusi UMKM dalam pajak ekspor. Yang pertama, pastinya sudah pada tahu dong dengan UMKM. Apa sih UMKM itu? UMKM kepanjangan dari usaha mikro, kecil menengah, yaitu aktor penting dalam perekonomian tanah air. Pada beberapa tahun terakhir, sektor UMKM telah berhasil menjelma menjadi sumber penggerak ekonomi baru di Indonesia. UMKM penting dalam pajak ekspor. UMKM berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dengan membayar pajak atas ekspornya. Pajak-pajak ini sering disebut sebagai bea atau tarif ekspor, dikenakan pada barang-barang yang meninggalkan negara tersebut. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak tersebut kemudian digunakan pemerintah untuk berbagai keperluan, antara lain pembangunan infrastruktur, program kesejahteraan sosial, dan pertahanan negara. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Desti. Itu yang pertama, menciptakan lapangan kerja. UMKM dikenal karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dengan membayar pajak atas ekspor mereka. UMKM berkontribusi terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan di negara tersebut. Yang kedua yaitu menghasilkan pendapatan. UMKM seringkali menjadi tulang punggung sektor manufaktur suatu negara, dan sebagian besar produksinya diekspor. Dengan membayar pajak atas ekspornya, UMKM berkontribusi terhadap suatu pendapatan dari pemerintah. Dan yang terakhir ada inovasi dan diversifikasi. UMKM seringkali menjadi garda terdepan dalam inovasi dan diversifikasi industri. Dengan membayar pajak atas ekspor mereka, UMKM memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjelajahi pasar baru, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, serta mengembangkan produk baru. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Cahyaning Tias. Baik, berikutnya di sini adalah tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM dalam pajak ekspor. Ini yang pertama adalah pajak yang rumit. Jadi karena struktur pajak itu yang rumit, ini membuat para pelaku UMKM mengalami kesulitan kepatuhan, sehingga ini mempengaruhi efisiensi dan profitabilitas. Lalu untuk kurangnya informasi, ini tuh karena kurangnya akses terhadap informasi peraturan perpajakan, ini juga tuh mengakibatkan ketidakpatuhan para pelaku UMKM. Lalu yang ketiga adalah hambatan perdagangan. Jadi karena hambatan tarif atau non tarif yang tinggi, ini tuh membuat para pelaku UMKM sulit gitu untuk bersaing di pasar global. Lalu yang keempat adalah kurangnya kapasitas. Jadi hal ini tuh dapat mengakibatkan kesalahan penundaan dan biaya tambahan sehingga mempengaruhi daya saing mereka di pasar global. Jadi untuk tantangan-tantangan ini beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan untuk pajak yang rumit itu bisa melakukan sosialisasi kebijakan. Itu jadi kayak mengadakan kegiatan sosialisasi secara berkala tentang kebijakan terbaru terkait pajak ekspor kepada UMKM. Lalu untuk kurangnya informasi, ini tuh kayak kita tuh menyediakan informasi yang jelas dan tentunya itu mudah diakses mengenai aturan dan kebijakan terkait pajak ekspor terhadap para pelaku UMKM. Lalu untuk hambatan perdagangan, ini kita bisa memberikan insentif, jadi memberikan insentif atau fasilitas khusus terkait pajak untuk mendorong UMKM dalam melakukan ekspor. Lalu yang terakhir, solusi terakhir untuk kurangnya kapasitas, ini kita bisa berkolaborasi dengan pihak terkait. Jadi dimaksudkan dengan seperti menggalang kerjasama dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan dukungan dalam pengelolaan pajak ekspor bagi UMKM. Lalu yang terakhir adalah perihal terkait haki produk UMKM. Jadi UMKM itu perlu memperhatikan untuk memahami hanya 5 dari kekayaan intelektual. Jadi yang pertama adalah merek, desain industri, rahasia dagang, hak cipta, dan paten. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.